Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akbar Evando, NPM C1C019163. Di sini saya berasal dari Universitas Bengkulu, jurusan S1 Akuntansi. Di sini saya akan melanjutkan materi bukunya Dwi Martani ya, buku akuntansi keuangan lanjutan pertama. Untuk materinya itu bab kelima, yaitu transaksi entitas induk dan entitas anak. Selanjutnya kita langsung masuk ke materi. Untuk transaksi antara entitas induk dan entitas anak, disebut penjualan, persediaan, dan jasa, ketika induk sudah mengakuisisi perusahaan anak, maka bukan berarti mereka ini tidak boleh melakukan transaksi antara mereka. Bahkan itu sangat banyak dan sangat mungkin transaksi yang melibatkan induk dan anak. Karena salah satu motivasi ini dilakukannya kombinasi bisnis itu, salah satunya motivasinya itu manajemen laba. Selanjutnya, jadi riset ini mengatakan bahwa ketika terjadi kombinasi bisnis itu patut diduga bahwa aktivitas manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan tersebut juga semakin besar. Misalnya, induk menjual secara besar-besaran barang ke perusahaan anak karena ingin meningkatkan angka penjualan karena menjelang akhir tahun. Penjualan ini dihitung, ternyata turun drastis seperti itu. Kemudian yang dilakukan oleh PT Induk ini, mereka menjual barang dagangannya ini ke PT Anak. Maka itu adalah transaksi hubungan istimewa. Jadi, transaksi yang melibatkan induk dan anak tidak boleh muncul pengaruhnya dalam laporan keuangan konsolidasi. Tidak boleh muncul pengaruhnya ya dalam laporan keuangan konsolidasi. Yang boleh muncul laporan keuangan konsolidasi ini adalah transaksi yang di luar transaksi antara induk dan anak. Saya garis bawahi, yang boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasi adalah transaksi yang di luar dari hubungan transaksi induk dan anak. Seperti itu. Selanjutnya, kemudian bagaimana kalau seandainya anak yang membeli barang dagangan dari induk tadi yang telah menjual barang dagangannya tersebut ke pihak non-afiliasi. Maka penjualan yang boleh diakui adalah penjualan anak kepada perusahaan non-afiliasi. Saya garis bawahi penjualan yang boleh diakui adalah penjualan anak ke perusahaan non-afiliasi itu. Itu yang boleh muncul. Tapi kalau induk yang menjual ke anak, misalnya 1 juta, misalnya, kemudian anak ini menjual barang dagangannya yang ia beli dari induk sebesar 15 juta ke perusahaan non-afiliasi. Yang boleh muncul sebagai penjualan hanya yang 15 juta. Yang 10 jutanya tidak boleh diakui karena itu dianggap dia bertransaksi ke diri dia sendiri. Mohon maaf, tadi yang saya ulangi, yang 1 juta tadi itu 10 juta. Saya lanjutin materinya. Karena perusahaan anak di sini karena perusahaan anak milik perusahaan induk. Maka yang boleh muncul sebagai penjualan itu adalah sebesar 15 juta, bukan yang 10 juta. Karena 10 juta ini tidak boleh diakui, karena itu dianggap bertransaksi ke diri dia sendiri. Selanjutnya,
Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan konsolidasi itu. Maksud saya laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang kinerja dan posisi keuangan perusahaan, termasuk arus kas dari suatu kelompok usaha, bukan suatu entitas tunggal yang bergabung menjadi suatu entitas tunggal. Seperti itu. Selanjutnya, jadi laporan keuangan konsolidasian itu mencerminkan adalah laporan keuangan dari entitas induk beserta entitas anak. Tapi laporan keuangannya ini digabung karena secara pelaporan induk dan anak itu adalah satu entitas pelaporan seperti itu. Kalau pencatatannya mereka ini masih entitas yang terpisah, tapi kalau secara pelaporan, mereka adalah satu entitas yang tergabung dalam satu kesatuan usaha. Jadi, transaksi yang terjadi antara mereka itu disebut transaksi dalam satu kelompok kesatuan usaha, atau disebut transaksi antara entitas pada satu kelompok usaha itu, yang dikatakan sebagai PSAK 65 terkait dengan transaksi antara induk dan anak. Selanjutnya, dalam PSAK 65 revisi tahun 2014, laporan keuangan konsolidasian transaksi yang melibatkan entitas induk dan entitas anak ini sering disebut dengan transaksi antara entitas dalam kelompok usaha. Sederhananya itu disebut transaksi istimewa, ya. Sering disebut atau sederhananya biar mudah dimengerti itu transaksi istimewa. Selanjutnya, transaksi hulu atau downstream berarti induk menjual ke anak atau induk ini memberikan fasilitas kredit kepada anak. Tapi kalau transaksi hilir atau biasa disebut upstream, itu artinya anak menjual barang dagangan ini kepada induk. Kemudian anak ini memberikan berupa pinjaman fasilitas kredit kepada induk. Itu adalah contoh transaksi hilir. Itu merupakan contoh transaksi hilir. Kalau hulu, di sini kalau hulu ya, tadi hilir. Kalau hulu, induk menjual barang dagangannya kepada anak. Induk menjual aset tetap kepada anak. Induk menerbitkan obligasi dibeli oleh anak. Ini merupakan contoh transaksi hulu. Ingat, ini merupakan contoh transaksi hulu. Selanjutnya, dampak terhadap entitas induk. Transaksi jual beli persediaan antara entitas induk dan entitas anak merupakan contoh transaksi antara entitas dalam satu kelompok usaha. Keuntungan atau kerugian yang muncul dari jual beli tersebut ada yang nanti dikatakan berterrealisasi, dikatakan sudah berterrealisasi, ada yang sudah terrealisasi. Maksudnya yang tadi ini beli disebut ada yang nanti dikatakan belum terrealisasi, ada yang sudah terrealisasi dalam periode tersebut. Kapan dikatakan keuntungan atau kerugian itu sudah terrealisasi? Ketika barang dagangan ini yang dijual oleh PT induk pada PT anak itu dalam periode yang sama sudah terjual semuanya oleh PT anak ke perusahaan non-afiliasi. Maka itu dikatakan keuntungan sudah terrealisasi dalam periode yang sama. Tapi seandainya PT induk ini menjual ke PT anak tahun 2019 sampai 31 Desember 2019, ternyata barang dagangan yang dibeli oleh PT anak dari PT induk ini belum terjual sampai dengan 31 Desember 2019. Maka itu dikatakan keuntungan atau kerugian dari transaksi jual beli induk dan anak itu belum terrealisasi.
Jurnal eliminasi terkait transaksi jual beli persediaan antara entitas induk dan entitas anak tergantung pada posisi persediaan pada akhir periode. Ketika seluruh persediaan yang diperoleh dari entitas induk sudah terjual ke perusahaan non-afiliasi, maka periode yang sama dengan periode perolehannya akan jurnal eliminasi dibuat untuk menghapus angka penjualan dan beban pokok penjualan sebesar angka penjualan persediaan entitas induk ke entitas anak. Jadi apa itu selanjutnya? Ini apa itu harga pokok penjualan? Harga pokok penjualan adalah harga perolehan atau total harga perolehan atas barang yang terjual. Selanjutnya, kalau transaksi hilir, maka proses penangguhan keuntungan yang dicatat itu tergantung pada presentasi kepemilikan PT induk terhadap PT anak kalau dia hilir. Kalau hulu, maka dia mencatat keuntungan itu secara penuh. Kalau dia hulu. Jadi tidak berpengaruh besarnya kepemilikan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi bab 5. Apabila terdapat salah kata atau kurang paham dalam pemaparan materi saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.